Halo teman-teman semua, selamat datang di Fraction ID, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang fragmentasi senyawa siklik sikloalkana part yang ke-17. Pertanyaan ini sesuai dengan request teman-teman yang ingin bertanya tentang pola fragmentasi senyawa siklik seperti sikloheksana. Untuk teman-teman yang ingin menonton video tentang spektrofotometri massa mulai dari dasar-dasarnya hingga contoh-contohnya yang banyak sekali teman-teman bisa nonton dengan mengklik playlistnya, judulnya itu spektrofotometri massa atau mass spektro. Fragmentasi sikloalkana. Pertama, peak ion molekul kuat dan umum diamati. Pembelahan cincin masih memberikan nilai massa yang sama. Nanti akan dijelaskan teman-teman yang bagian pembelahan cincin ini. Kedua, pembelahan umum adalah kehilangan dua ikatan untuk membentuk etena atau C2H4 yang massanya nanti dikurang 28. Ini adalah contoh senyawa sikloalkana di mana nanti kehilangan etenanya itu CH2CH2 sehingga nanti menghasilkan dua alkena. Ketiga, rantai di samping mudah terfragmentasi. Di sini terdapat spektrum massa dari metil siklopentana, di mana kita lihat bahwa peak ion molekulnya itu adalah 84 massa per elektronnya. Lalu dia mengalami pembelahan metil di sini, sehingga masanya berkurang 15 dan nilai massa per elektron puncak ini adalah 69 massa per elektronnya atau menghasilkan fragmen C5H9. Misalnya yang hilang itu ternyata alkena yang di garis ini teman-teman, maka muncul peaknya itu adalah 56 massa per elektronnya atau fragmen C4H8. Lalu begitu seterusnya terjadi pembelahan di C alkilnya sehingga nanti muncul puncak-puncak ini teman-teman. Ini adalah contoh dari spektrum massa sikloheptana di mana peak ion molekulnya itu adalah 98 massa per elektronnya lalu mengalami pembelahan kehilangan etena atau CH2CH2 sehingga muncul peaknya itu adalah 70 massa per elektronnya. Fragmennya ini seperti ini, lalu kehilangan CH2 misalnya sehingga nanti muncul peaknya itu sebesar 56 massa per elektronnya dan menjadi base peak. Fragmennya itu seperti ini teman-teman. Jadi sikloalkana bisa juga kehilangan alkenanya atau kehilangan CH2-nya terus menerus teman-teman. Ini adalah spektrum massa dari sikloheksana di mana peak ion molekulnya itu adalah 84 massa per elektronnya. Lalu dia misalnya kehilangan metil atau CH3 yang nanti masanya dikurang 15 sehingga nanti muncul puncak sebesar 69 massa per elektronnya. Nanti akan dijelaskan teman-teman bagaimana cara menghasilkan CH3 padahal kan di sini kan karbon-karbonnya itu CH2 semua di sikloheksana ini atau sikloalkananya ini teman-teman. Lalu muncullah puncak-puncak yang udah ada angkanya ini teman-teman seperti 57, 56 ini yang C4H8 lalu 41 C3H5. Jadi sikloalkananya itu pertama ditembakkan elektron, maka nanti ikatan sigmanya ini atau ikatan tunggal akan terionisasi, satu elektron akan terlepas sehingga nanti muncul muatan elektron dan positifnya. Lalu terjadi pembelahan di alkilnya sehingga nanti menghasilkan alkena dan alkilnya ini terbaca di spektrofotometri massa. Jadi dari 84 massa per elektronnya yang peak ion molekul hilang, terlepas alkenanya menjadi 56 massa per elektronnya. Sikloheksana dengan memiliki 6 karbon heksana tertutup pada sebuah cincin, fragmentasi sangat berubah. Untuk memulainya, ion molekuler pada massa per elektron 84 jauh lebih kuat daripada ion yang sesuai dalam senyawa asiklik sebelumnya. Base peak pada massa per elektron 56 dihasilkan oleh hilangnya etena yang berwarna oranye. Kation alkenil pada massa per elektron 41 dan 27 lebih kuat daripada kation alkil yang sesuai. Massa per elektronnya itu 43 dan 29. Hilangnya metil sehingga massanya menjadi 69 massa per elektronnya dan peak kecil yang sesuai yang peaknya itu 15 massa per elektronnya. Jelas ion membutuhkan beberapa penataan ulang hidrogen. Di sini terdapat spektrum massa dari sikloheksana teman-teman yang sudah saya beri angka dan saya kotakin merah. Yang kotakin merah ini akan kita cari bagaimana puncak-puncak ini terbentuk. Teman-teman bisa catat atau screenshot gambar spektrum massa ini. Sikloheksana pertama, ikatan sigmanya ini, satu ikatan sigma kan terdiri dari dua elektron dalam satu ikatan. Saat ditembakkan elektron di spektrofotometri massa, maka satu elektronnya ini ada yang terlepas satu teman-teman. Sehingga nanti hasilnya seperti ini. Satu elektron masih tetap dan satu elektron karena terlepas jadi muatannya positif dan terbaca di spektrofotometri massa sebesar 84 massa per elektronnya plus 2 elektron, satu elektron yang tadi terlepas dari ini lalu satu elektron di spektrofotometri massa. Setelah terbuka, sikloheksananya ini bisa mengalami pembelahan homolisis yang nantinya akan menghasilkan etena. Satu elektron di karbon ini kan mendapatkan satu elektron sehingga nanti satu elektronnya bergabung dengan satu elektron di sini teman-teman sehingga nanti menghasilkan ikatan rangkap 2 atau etena. Lalu ini karbonnya mendapatkan satu elektron sehingga hasilnya seperti ini teman-teman dan fragmennya ini terbaca di spektrofotometri massa sebesar 56 massa per elektronnya dan fragmen ini menghasilkan peak yang paling tertinggi atau base peak.
Lalu pembelahan di CC alkil yang lainnya, misalnya di sini terjadi pembelahan heterolisis, dua elektron diberikan ke karbon yang muatan positif ini teman-teman, sehingga nanti karbon ini kan CH2 yang muatan positif menjadi radikal. Satu elektron buat menetralisir muatan positifnya dan satu elektron dibawa oleh karbon ini. Dan karena karbon ini memberikan dua elektron, hingga jadinya muatannya positif. Dan fragmennya ini terbaca di spektrofotometri massa sebesar 70 massa per elektronnya. Lalu fragmen ini bisa mengalami pembelahan lanjutan di mana terjadi heterolisis lagi sehingga nanti menghasilkan CH2 radikal lagi dan menghasilkan muatan positif di karbon ini karena memberikan dua elektron. Dan fragmen ini terbaca di spektrofotometri massa sebesar 42 massa per elektronnya. Lalu mengalami pembelahan lanjutan lagi sehingga menghasilkan CH2 radikal dan karbon ini memberikan dua elektron ke karbon yang positif menjadi muatannya positif dan terbaca di spektrofotometri massa fragmennya ini sebesar 28 massa per elektronnya. Nah, tadi itu adalah yang pertama teman-teman, dimana CH2-nya itu makin lama habis CH2-nya sehingga sisa terakhir itu adalah 28 fragmennya. Untuk yang kedua, di sini terjadi pendataan ulang hidrogen. Kita bisa lihat dimana setelah sikloheksananya tadi terbuka rantainya, di karbon nomor 2-nya ini setelah dari muatan positif karbonnya, hidrogennya ini akan terlepas dan bergabung dengan CH2 yang paling ujung. Sehingga nanti CH2 yang ini karena lepas hidrogennya dan bergabung sehingga nanti jadi CH dan CH2 yang ujung ini karena dapatkan hidrogen hingga menghasilkan CH3. Penataan ulang hidrogen ini adalah ciri khas dari senyawa siklo, bisa untuk sikloalkana, alkena, dan yang lain-lainnya teman-teman yang nanti akan saya bahas di video-video selanjutnya. Jadi teman-teman harus hafal bagaimana penataan ulang hidrogennya ini. Ini adalah hasil dari penataan ulang hidrogennya. Setelah tadi terjadi penataan ulang hidrogen, bisa terjadi homolisis sehingga nanti terlepas propilnya teman-teman atau CH3, CH2, CH2. Dan yang ini menjadi dapatkan satu elektron juga. Dan fragmen ini terbaca di spektrofotometri massa sebesar 41 massa per elektronnya. Karena ini terdapat satu elektron dan ini satu elektron sehingga nanti membentuk satu ikatan baru atau alkena. Pembentukan ikatan rangkap duanya seperti ini teman-teman. Lalu bisa juga setelah penataan ulang hidrogennya ini bisa juga yang hilang itu butilnya juga teman-teman. Sehingga butilnya ini menjadi radikal dan sisa alkenil atau etenil yang terbaca di spektrofotometri massa sebesar 27 massa per elektronnya. Disebut alkenil atau etenil karena ini kan CH2. Lalu di sini CH-nya teman-teman sehingga disebut etenil. Setelah teman-teman tadi paham bagaimana pola fragmentasi sikloheksananya tadi, coba teman-teman untuk belajar tentang fragmentasi dari sikloalkana yang lainnya. Contohnya itu sikloheptana, di sini terdapat data-data spektrum massanya. Kalau kita lihat bahwa yang 100% itu kelimpahannya atau puncaknya itu base peak di sikloheptana itu adalah 56 massa per elektronnya. Teman-teman cari bagaimana bisa menghasilkan fragmen sebesar 56 massa per elektronnya. Lalu kita lihat yang metil sikloheksana, base peaknya itu terdapat di 83 massa per elektronnya. Jadi teman-teman cari bagaimana bisa menghasilkan fragmen sebesar 83 massa per elektronnya. Selanjutnya ada etil siklopentana, di mana di sini base peaknya itu adalah 69 massa per elektronnya. Jadi teman-teman cari fragmennya bagaimana. Lalu yang terakhir adalah senyawa dari 1,1 2,2 tetraetil siklopropana, di mana base peaknya itu adalah 55 massa per elektronnya. Dan teman-teman juga nanti cari bagaimana fragmen agar nilainya itu 55 massa per elektronnya. Sekian video dari saya tentang pola-pola fragmentasi senyawa kimia di spektrofotometri massa untuk fragmentasi senyawa siklit sikloalkana part yang ke-17. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang ingin referensi materi videonya, teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi video. Dan apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.